Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami santri-santri Maisir di Amri Wakil dan Pemilisan yang kau yang waktu. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan diseminasi membangun budaya positif, aksi nyata calon guru penggerak atas nama Khalid, saya dari SDN Jakarta 01 Pak. Topik yang akan kita angkat dalam eksplorasi konsep antara lain ada restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pernah dengar nggak kata-kata ini? Restitusi. Pernah dengar nggak? Belum? Sama, saya juga baru. Kalau gitu, kita belajar bersama. Jadi bukan menceramahi, gitu. Jadi belajarnya bareng. Gak ada yang lebih dari yang lain. Mohon izin ya Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebagaimana yang pemerintah canangkan tentang pendidikan karakter. Karena itulah berkolerasi dengan kurikulum Merdeka, lanjut ke program guru penggerak. Materi ini disisipkan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi biasanya kan guru ya yang nyari solusinya ya. Ini di konsep ini murid yang juga harus ikut bertanggung jawab mencarikan solusi untuk masalah mereka. Murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi tujuan kuliah ini menjadi apa sih? Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapatnya dosen. Isi aja. Apa itu restitusi? Satu, kesetaraan dan keadilan. Restitusi memastikan kesetaraan dan keadilan bagi siswa atau peserta didik. Dua, memperbaiki kualitas layanan. Jika ada keluhan atau masalah yang dihadapi siswa atau peserta dalam kelas, maka tugas kita adalah menyelesaikannya. Tiga, meningkatkan kepercayaan. Restitusi adalah cara untuk membangun kepercayaan antara lembaga atau penyedia layanan dengan siswa atau peserta didik. Ini tabelnya mohon izin karena gede, jadi tampilannya lebih imut, lebih kecil Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan identitas gagal yang tadi dibahas, ada yang disebut dengan hukuman, kemudian ada yang disebut dengan konsekuensi, nyambung ya. Ada yang disebut dengan hukuman, ada yang disebut dengan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan bagi siswa. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan bagi siswa. Saya baru ketemu juga nih, ternyata masih ada siswa yang dihukum, Pak izin menyampaikan, karena nggak bawa buku paket di pelajaran, dihukumnya suruh nulis satu buku. Suruh nulis satu buku sama gurunya. Ini baru. Siswanya nulis kan? Nulis. Karena apa? Takut. Apakah ini cara mendidik yang kita coba berikan ke mereka? Nanti coba kita diskusikan bersama bagaimana sih kalau misalkan ada kesalahan yang mereka buat, gitu ya, ada yang tidak sesuai, sebenarnya seperti apa sih? Tujuannya adalah membuat pendidikan itu jadi lebih
Nah, program yang masuk di sekolah kita ramah anak, ramah anak. Ini silakan dibaca tabelnya karena nggak kelihatan, kecil sekali. Nanti saya akan coba rangkumkan dalam slide-slide berikutnya dengan sesi yang lebih interaktif. Ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan murid ke guru, murid ke murid, murid ke orang tua, dan seterusnya. Tiga, tawaran. Kita menawarkan, bukan paksaan. Jadi nggak boleh ke depannya itu ada paksaan-paksaan. Berhasil, iya berhasil, tapi sifatnya hanya sementara. Empat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia ngeliat ke dirinya gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Lima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Enam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, itu tentang materi restitusi. Nanti Bapak Ibu akan jika berkenan boleh, nanti ada banyak video-video tentang restitusi. Kemarin juga saya sudah buat kasih tentang restitusi di kelas. Bagaimana siswa yang ini Bapak Ibu biasanya anak-anak suka naik ke apa? Iya, meja, bangku gitu kan ya. Memang sih jam-jam istirahat, tapi kan tetap aja tidak boleh gitu kan ya. Nah, di situ kita sadarkan, kita panggil, kita sadarkan, kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi. Gimana sih sebenarnya gitu? Apa sih? Pertama kita tanya dulu, bener nggak? Ya kan, jangan-jangan kita bukan yang melihat langsung, tapi kata temennya, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kata, makanya kita tanya dulu, bener nggak? Walaupun sebenarnya kita juga udah lihat itu anaknya, kan terus lagi gitu ya. Kalau istirahat, gitu. Nah, kita tanya bener nggak? Kalau ternyata bener, kita tanya gimana menurut kamu? Jadi kita kembaliin lagi, bener nggak, salah nggak, sopan nggak, baik nggak, aman nggak, dan seterusnya. Nanti dia akan coba mikir, oh kalau dia Pak, saya ngakuin saya salah. Terus salah gimana? Selain minta maaf pastikan satu. Kedua, apa konsekuensinya? Kemarin tuh anak saya bilang, baik Pak, pulang saya belakangan, saya ngelapin apa yang saya kontrol itu. Jadi sekolah ya silakan. Itu adalah bentuk, salah satu bentuk tanggung jawab yang kita ajarkan. Baik, masuk ke materi berikutnya yaitu nanti boleh sharing tanya jawab kalau Bapak Ibu berkenan. Mudah-mudahan bisa berbagi. Lanjut tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan sekolah udah ada peraturan, gitu kan? Sekolah udah ada peraturan, udah ada tata tertibnya. Ngapain lagi dibikinin keyakinan kelas? Kerja luar kantor. Yuk kita bahas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Padahal ya, mengapa kita memiliki peraturan? Pakai helm peraturan bukan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau nggak pakai helm akan ditilang. Boleh. Ada lagi yang lain? Keselamatan, artinya keselamatan. Ada yang takut kan? Saya salah milih target. Takut sama polisi, boleh. Iya. Nah ini kembali kepada motivasinya. Ada yang takut kan? Nggak ada polisinya gitu kan? Kalau nggak ada polisi, helmnya dibawa Bu.
dipegangin, iya, dipegangin. Padahal kepalanya dia di atas, lembutnya dipakai. Pernah lihat kan? Pernah. Orang saya pelakunya. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mas Sep, bantuin dong. Kenapa sih ada 3M segala? Karena untuk menjaga diri. Oh, kesehatan. Jadi keamanan, kesehatan, nah itu yang dikembalikan ke diri kita. Bukan soal peraturannya, tapi di balik peraturan itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada hal yang terkesan kemarin waktu saya pembukaan karya. Ada seorang kepala sekolah gambarnya jam. Iya. Ada kepala sekolah gambarnya jam. Dia bilang kita yang ngatur waktunya, bukan kita yang diatur sama waktunya. Kepala sekolahnya ini. Kalau tangan lah kalau lalu bilang saya bilang iya benar sih. Harusnya kita yang ngatur waktu, jangan kita yang diatur sama kita yang ngatur. Kita yang punya kok. Waktu lo tetap aja muter. Satu hari 1 kali 24 jam, nggak akan beda. Mau CGP mau bukan CGP, mau guru mau bukan guru, sama. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya, mengaturnya. Berikutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali pada nilai dan keyakinan menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi bedain orang yang takut karena peraturan sama yang yakin bahwa itu untuk dirinya, untuk kepentingannya. Kayak tadi kan kita bahas untuk keselamatan Pak, buat helmnya gitu kan, cuci tangan dan seterusnya, untuk kesehatan dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini coba kita deliver, coba kita tanamkan ke siswa kita di kelas. Ada yang namanya peraturan, ada yang namanya keyakinan. Sendiri ini. Lagi. Nah, Gimana yang di depan kelihatan ya? Yang di belakang. Ya. Setuju? Kembalikan buku ke tempatnya. setuju. Keyakinan kelasnya. Ya. Tapi Saya tahu, nanti kita coba buka. Saya juga katakan, saya bilang yang lagi ngomong sama belajarnya. Ya, apa ya? Iya. Jadi kalau salah kan nggak malu saya. Kunci ya. Apa tadi? agak Rapi. Terlihat itu rapi. Nyaman. Gak usah berkata apa? Rapi. Oke, lock ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Tenang. Terus ada lagi? Kondusif. Terus ada lagi? Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Boleh kita lock ya. Lock masing-masing deh. Nanti kita lihat. Sekali lagi, ini bukan tentang benar atau salah. Ya, gak ada yang paling benar, gak ada yang salah. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Baik, kita kunci disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Bu? Aman. Baik. Saya yakin gitu. Nggak apa-apa. Dilarang menggunakan narkoba. Harusnya itu jawaban mantan. Iya. Sini soalnya. Iya. Polisi.
Karena Anda bersahabat. Satu frekuensi. Dilarang menggunakan narkoba. Apa Tidak namanya? baik untuk kesehatan. 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 Iya. Benar nggak kesehatan? Kita coba ya. Kesehatan. Gak apa. Langsung. Bergantian atau menunggu giliran? Tertib. Baik. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kayak gitu. Aman itu. Aman. Iya. Aman. Selamat. Anda mendapatkan poin. Pilih 100. Ada pembatannya mobil Sakona. Pertama dihitungnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir 15 menit sebelumnya, menghormati orang lain dan punya komitmen. Boleh nggak disiplin? Boleh. Ya, ini juga boleh. Makanya saya bilang semuanya benar. Kemudian apa tuh? Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain juga bisa. Narkoba, kesehatan mas. Sorry ya, kita beda. Dia Pak yang jawab Pak. Ya. Bukan saya Pak. Siap. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan bisa, keselamatan bisa. Kemudian jangan berlari di kelas, keselamatan bisa, keamanan bisa. Lanjut berikutnya yaitu tentang posisi nongkrong. Nah ini saya akan coba minta bantuan 2 orang di sini ya. Pak Danu 1, Ibu ya di sini ya. Jangan merasa Isi, Iya. Pilihannya cepat itu. Bu Rike merasa bersaing. Sebenarnya pas cocoknya apa ini? Iya. Baik kalau gitu saya minta tolong Pak Danu dulu deh maju dong. Nah, Pak Danunya maju. Ayo Pak Danu. Pak Danu, minta tolong dong. Mau yang mana? Cewek. Cewek. 1, 2, 3. Bu Aisyah. Ibu ini. Bu ini. Minta tolong. Ya. Ini. Ini kayaknya pilihannya dari hati banget ya. Cece. Gak apa-apa, justru kami lagi cari yang nggak cocok. Kondisi Pak. Nah, Pak Danu, tolong dipegang. Ya. Anggaplah ini Baru merimi gitu. ini bendera Indonesia, sesuatu yang sangat kita hargai, sesuatu yang sangat kita hormati dan berharga buat kita dan Mas Danu juga. Tapi di sisi lain, Ibu siapa Bu? Bu Rini, mohon izin. Bu Rini, gimana caranya merayu Mas Danu agar bendera yang dia sayangi itu bisa diserahkan? Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Padahal lu silau gua gitu. Bahasa Sunda boleh? Nggak tahu juga habis nih.
Kebiasaan. Jadi dia nggak mempan sama saya. Satu kali lagi deh. Ini komen dia problem ini coba yang punya. Kalau kali-kali komen apa deh? Boleh. Padahal lu kasih ke kipas. Ancam ya, baik hati dan soalnya. Belum dipotong dulu. Foto dulu, nah. Foto dulu. Paulin Turbi. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Padahal lu jangan mimpi ya. Kan harus mimpi. Terus Baik. Waduh. Kalau saya lagi ya izin ya. Kalau tadi ada posisi yang diperankan sama Mas Danu, Pak Danu itu adalah murid dan Ibu ini adalah gurunya. Itu akan kita temui Bapak Ibu di kehidupan kita sehari-hari di pekerjaan. Itu yang disebut dalam posisi kontrol. Ini yang sulit. Kalau baru ketemu 1 menit, 2 menit ngerayu terus gagal, terus bilang apa tadi? Ya udahlah, orangnya juga begitu. Gitu kan ya? Udah nggak bisa diapa-apain dia mah. Dari sononya. Pernah dengar ya? Saya cuma nangis. Itu. tapi dia mah gampang luluhnya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang bisa Ya, itu. diberikan. Itu kalau padanya gitu. Kita kalau murid dengan mudahnya kita akan bilang dari sononya. Itu kan jangan-jangan orang tuanya. Kita sebagai guru nggak nyari sebabnya, Pak. Kita sebagai guru gampang nyerah sama murid-murid kita. Ini ke saya juga maksudnya ya Bang ya. Jangan-jangan belum tentu benar. Jangan-jangan kita emang nggak terlalu peduli sama mereka. Jangan-jangan. Nah, ini kembali karena kecil banget. Saya bacakan sekilas saja. Nanti saya akan minta tolong Mas Adi share aja nggak apa-apa. Semoga bermanfaat kali aja bermanfaat. Motivasi kayak tadi itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah ini posisi-posisi guru. Ya bisa gedein, kelihatan ya? Nah kalau kita ada di posisi ini Bapak Ibu, dua ini penghukum sama pembuat rasa bersalah, kita sebenarnya masih belum cukup baik gitu ya, belum cukup baik. Kadang-kadang kita bilang, gara-gara kamu ibu jadi pulangnya terlambat. Pernah dengar kan? Iya. Gara-gara ulah kamu nih kelas kita jadi dianggap jelek. Karena ulah kamu nih dan seterusnya dan seterusnya. Kita bikin siswa itu jadi merasa bersalah. Padahal harusnya tidak seperti itu, Bang. Kalau hukum yang tadi ya, dikit-dikit telah tulis satu buku gitu kan, keliling lapangan bendera di setiap hari begini di sisanya. Makanya saya tanya, dilakuin nggak? Dilakuin, ada perubahan nggak? Mungkin sementara iya. Habis itu balik lagi, diulangi lagi. Karena kita baru sebatas penghukum dan pembuat rasa bersalah. Lanjut. Nah ini yang kadang-kadang guru ngambil peran yang ini nih, yang pernah dia jadi
teman atau pemantau. Jadi teman ngobrol, karena nggak yang muridnya sama gurunya ngobrol udah kayak teman. Kalau SD mungkin sulit kali Bu ya. Ada tapi ya kelas-kelas tinggi kali. Kalau udah SMP SMA, kadang-kadang saya ketemu pernah lihat tuh guru diginiin sama muridnya. Nah, karena saking dekatnya sampai nggak bisa bedain jarak. Ya, kita bukan ngebedain dalam konteks yang negatif ya, tapi sebaiknya ada yang harus kita sepakati bersama. Mana kita figur sebagai guru dan dia sebagai murid kita atau siswa kita. Jadi nggak boleh sembarang lah. Kemudian pemantau, menghitung, mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Ini semua tugas-tugas kita sebagai pemantau, tapi ini nggak buruk gitu. Tapi udah lumayan. Kita bisa ngobrol jadi temannya, kita bisa mantau kalau dia melanggar tata tertib dan seterusnya. Ini udah ada di titik oke lah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita masuk ke sisi ini. Ini dihitungnya udah identitas berhasil, menghargai diri sendiri. Nah kita sebaiknya jadi di titik ini, namanya titik manajer. Ngapain aja sih? Kita ajukan pertanyaan kayak tadi, kamu kenapa sih? Gitu kan? Kita klarifikasi kalau dia buat kesalahan. Nanti kita bicara lagi tentang nilai-nilai universal positif yang disepakati bersama. Apa yang dia yakini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kembali lagi ke dia. Tadi yang saya cerita sedikit video itu real. Jadi kebetulan memang ada tugas CGP, terus dia anak naik-naik Bu, bangku meja. Padahal saya dapat di lantai 2, kan keamanannya juga jadi bahaya, gitu kan. Perbuatan juga jadi mengotori. Ya udah, kebetulan direkam aja. Jadi pas, momennya pas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nanti dia akan cerita, oh ya udah nanti saya lap deh. Kan saya udah nginjilkan, saya ngontorin gitu ya. Nanti Bapak Ibu juga kalau murid sebisa mungkin dengan pembelajaran yang kita dapat tentang restitusi, kita ajak ngobrol. Nanti di kelas kita buat yang namanya kesepakatan kelas. Di luar yang namanya tata tertib. Ada nilai-nilai yang kita sepakati bersama, dan itu hasilnya jauh beda. Terus lanjut mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Pernyataan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pernah dengar nggak ada guru kayak ini kan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini kita ingin membuat siswa kita jadi merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita lagi sebagai apa? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Masih ada yang kasih stiker? Stiker bintang hari ini. Ini kita lagi sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita balikin ke dia. Muridnya suruh mikir. Ini kita lagi jadi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah ini yang tadi saya bicarakan tentang yang namanya segitiga restitusi.
pertama kita akan mencari tahu tentang menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, sama menanyakan keyakinan masnya, apa yang kami yakini. Nah ini saya bahas sekilas saja Bapak Ibu, karena khawatir nanti waktunya juga panjang. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu ada kata-kata itu nanti kalau kita ngobrol. Kenapa siswa kita sebutnya nakal gitu ya? Aktif banget di kelas. Kita panggil, kita tanya, kamu kenapa sih? Jangan langsung surat gitu ya. Udah langsung keluar kelas Bapak. Hormat bendera seharian. Tanya dulu alasannya. Jangan-jangan memang yang tadi itu dia memang butuh perhatian. Memang butuh perhatian aja. Ada kan satu dua anak kita kan yang di kelas kayaknya over banget. Yang lain nggak dibilang jangan tendang bola voli gitu kan ya. Bola voli bukan untuk ditendang juga sebenarnya. Akhirnya apa? Dihukum kan? Panggil dihukum. Dia tahu itu. Dan itu dilakukan dengan sengaja. Ini uji kesabaran guru. Tapi yang namanya guru jangan kepancing, tenang aja. Tanyain, kamu tahu sih? Dan ingat, memberikan hukuman jangan mempermalukan. Jangan di depan teman-temannya. Karena besok dia nggak bisa balik lagi ke situ. Dia jadi orang yang beda. Karena harga dirinya kita rendahkan, betul. Mungkin Bapak Ibu pernah baca kan, yang terakhir tuh kasusnya, yang tugas proyeknya di sobek-sobek, terus sekolahnya dia baik dibakar sama anak. Jangan mempermalukan orang lain. Pun dia salah, iya Pak, tapi dia salah, iya tapi nggak kayak gitu caranya. Kita ajak ngobrol, tanyain alasan kenapa sih, apa kebutuhannya. Nah, tugas kita adalah memenuhi kebutuhan itu. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh, dia butuh perhatian. Caranya nggak dengan berbuat nakal kan? Kita unjukin caranya. Kamu bisa berprestasi lah tadi. Saya tahu kamu jago futsal. Saya tahu bapak lihat tuh kamu punya potensi. Ayo Bapak ajarin, ayo Bapak latih, ayo ikut Bapak. Jadi nggak dilepas dengan udah anak nakal, itu langsung dihukum seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita katakan ke siswa kita, nggak apa-apa yang kamu lakukan juga ada yang pernah melakukan. Bapak juga dulu pernah nakal. Memang kita sebelum jadi guru nggak pernah nakal, kan pernah kan? Nakal. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Saya juga sering Bapak Ibu ngerjain PR-nya di mana? Di sekolah. Sama nggak? Sama. Gitu. Cuman kenapa beda sikap kita ke dia? Seakan-akan kita nggak pernah salah. Saya gurunya iya, betul. Sama Bapak juga dulu pernah kok kelupaan bawa buku paket. Oh, berarti dia merasa sama ya. Sama-sama pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jangan pikir dia sendirian. Kasihan kalau dia sendirian, dia temenin. Dan seterusnya. Kamu ingin menjadi apa? Nanti kita ajak ngobrol lagi. Lanjut, yang pertama kita menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah loh. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kan kalau anak kan kalau ngadu suka gitu ya. Iya Bu, iya Pak, ini. Bapak Ibu nggak tertarik siapa yang salah, siapa yang benar. Yang kita cari solusinya seperti apa. Jangan fokus sama masalah, tapi fokuslah pada solusinya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kadang dia kan suka, anak kan suka gitu ya.
nyalain dirinya. Nah ini yang kita coba hindari. Judulnya apa tadi? Menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah ini kita tanya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi kita dorong, kita tambahin. Bahwa kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Kita dorong dia untuk melakukan hal yang lebih baik. Itu namanya validasi. Kemudian yang tadi kita sepakati tentang menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nanti kita ajak ngobrol, kita tanyakan keyakinannya. Tapi ingat, di kelas juga kita buat yang namanya keyakinan kelas. Kita bikin. Kalian dari ikut CGP ya? Alhamdulillah, dikit-dikit saya bikin. Dilepas di luar dari kata tertib. Jadi anak-anak berpartisipasi pakai apa? Sticky note ya. Sticky note, tempel, ini apa. Gitu. Alhamdulillah, jadi mereka kita libatkan dalam pembuatan itu. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di akhir refleksi kita. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya tentang materi yang barusan disampaikan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya tentang makna disiplin dan motivasi. Peran seperti apa yang telah kita lakukan selama mengikuti ini. Saya akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Nanti saya minta tolong Bu Sari untuk bagikan kertas kosong kali ya. Kertas kosong Bu. Kertas kosong untuk mengisi refleksi. Iya. Terserah seadanya aja. Kita mengukur hal baru apa sih yang kita dapat dari pertemuan hari ini. Padanu harus wajib ya, wajib. Padanu wajib. Kalau yang lain sunat ya. Kalau padanu wajib. Udah semua langsung aja. Oh, nggak dapet saya ya? Langsung aja. Langsung ditulis lagi. Nulis dulu apa langsung ngomong? Boleh. Sunnah Kasih. Muhammad. Ada rekaman sil, Bunda sini aja langsung. Kan langsung dipikir hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Apa sih yang didapetin hari ini? Nah, Kalau misalnya awalnya menganggap teman itu baik. silahkan Bapak Ibu. Kalau kan ditulis dulu deh, tulis dulu. Kadang-kadang orang pengennya tulis dulu ya. Baru waktunya 5 menit lagi sekarang. Justru Padanu yang kita tungguin. Kalau Padanu bisa jawab satu aja, maka pertemuan ini kita tutup secara otomatis. Langsung Kuncinya di danu loh. tutup aja udah. Ente makin lama makin lama. Makin lama makin lama pulang jadi nggak kebagian jalan nggak kebagian. Tapi harus direalisasikan kalau jawab. Kalau tidak berhasil, Tepuk tangan.
7 saya kasih. Oh, masih kepala. Puyeng itu. Udah dapet jawaban mungkin. Udah di luar kepala. Udah di luar kepala dulu. Iya itu. Udah dulu. Keluarnya jauh ya Bu. Depan, Keluarnya jauh depan. lah. Mikir. Jawa pikirannya udah di Grogol. Nah kan. Sampai di Manggarai. Bang, Jawa Duri ini kota. Boleh di random kok. Mau yang dulu boleh. Udah, tayo. Di luar kepala. Kita sih ngarut dari ngarut. Gaul nggak apa-apa. Ya udah, biar sampai Grogol cepat. Oh iya. Kalau itu baru. Ayo udah. Udah langsung salam Ya, ya. Assalamualaikum ya, sini. Ayo dah. Nah, tepuk tangannya dong. Mau pulang nggak? Mau lah. Iya. Kartu di pancinya undro kan tadi. Iya. Ayo. Oh, yang mana? Saya mau ada nulis. Iya. Diri nggak? Tahunya. Diri Jadi doakan dia. Diri biar punya Iya, udah bawa bertamu nggak apa-apa. Mana? Diri aja diri. Itu lagi di shoot sama bukan Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi dari hasil pembelajaran pada hari ini dan saya sangat bersyukur banget banyak ilmu yang saya dapatkan setelah puluhan tahun ditempuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baiklah, untuk hal yang pertama yang dari refleksi ini, hal baru yang saya dapatkan dari pembelajaran tentang hukuman, sanksi, konsekuensi itu bahwa kedepannya kita sebagai pendidik atau guru di guru masa depan yang namanya hukuman tidak lagi seperti paradigma yang lalu, maka kita hapuskan semua itu. Bagaimana cara menghukum? Hukuman yang jelas kita tadi saya mengamati dan menelaah, kita tanyakan apa, mengapa, dan bagaimana. Setelah dari situ kita pacu untuk apa sih yang mau dilakukan anak. Nah maka larilah dari konsekuensi. Jadi refleksinya semoga kedepannya, maaf Pak, terus terang aja saya ini tinggal beberapa langkah lagi. Mudah-mudahan kedepannya dari calon-calon CGP guru masa depan menjadi guru yang berkualitas, handal, serta bisa membawa generasi ke depan menjadi generasi yang benar-benar tidak takut bahwa kita sekolah itu bukan untuk apa ya, untuk tadi seperti tadi untuk mendapatkan teman, mendapatkan uang jajan. Karena terus terang Pak, dulu saya sekolah tidak uang jajan. Tapi bagaimana saya sudah meyakinkan bahwa saya sekolah itu adalah untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah saya bisa seperti ini, maka saya pacu pun ke anak-anak bahwa sekolah jangan memandang dikasih uang, tapi sekolah adalah untuk diri kamu sendiri. Sehingga alhamdulillah anak-anak sudah sedikit saya tanamkan bahwa sekolah adalah untuk diri saya, diri kamu sendiri, itu saya tanamkan seperti itu. Maka tadi yang setelah ini sebetulnya sudah saya terapkan. Alhamdulillah. Pokoknya mungkin bukan ngomong, sudah saya terapkan bahwa sekolah adalah untuk diri saya sendiri dan kedepannya berguna diri saya tentu saja akan berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Mudah-mudahan dari refleksi ini saya pun akan memotivasi kepada teman-teman untuk menjadi CGP masa depan. Itu saja Pak ya. Panjang kali lebar dan tinggi sama dengan saya. Terima kasih. Sekali lagi minta tepuk tangannya yang meriah untuk ibu yang terlibat. Pada lu ada closing statement cukup ya. Baik. Dengan refleksi maka berakhirlah acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu closing Baik, statement. sekali lagi tepuk tangan buat Pak Khalid dan Bu Sari. Luar biasa, CGP kita berdua ini mudah-mudahan jadi andalan kita atau tokoh dari penjaringan 10 dan Jalan 01 yang nanti menjadi bintang di GP, nanti kita lagi nanti ya GP yang angkatan ke-8 ini. Bapak Ibu, ada dua hal yang
Bapak menyampaikan yang juga menjadi tema pada sore hari ini, yaitu tadi tentang dua hal paradigma atau hal yang positif ya yang bisa kita lakukan. Satu di antaranya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kepada siswa, terutama hal-hal yang tadi kita ikuti bersama. Paradigma yang lama, yuk kita buang jauh-jauh dan kita menggunakan paradigma yang baru, bagaimana mendidik dan mengajar yang tepat sesuai dengan hasil dari materi yang disampaikan oleh Bu Sari maupun Pak Oleh tadi. Jadi intinya adalah bagaimana mulai dari kehadiran anak di sekolah itu kita buat yang menyenangkan dulu ya, bagaimana supaya anak senang dulu. Jadi boleh juga kalau kita akan coba gali motivasi siswa datang ke sekolah itu apa gitu ya, dengan cara-cara trik Bapak Ibu sendiri gitu ya. Apakah benar ya dari 32 anak itu kita pengen tahu sebenarnya apakah yang paling besar itu yang mana? Siapa tahu 75% keyakinan bahwa mereka itu menginginkan untuk tumbuh dari hati mereka sendiri gitu ya, bahwa mereka pengen pintar, mereka pengen mendapat hal yang terbaik gitu kan, mendapat pengetahuan dan berubah karakter dan seterusnya. Tadi kan baru gambaran-gambaran di mana kita menjawab bahwa sebagian besar mungkin karena mereka pengen mendapat uang jajan. Yang kedua supaya bergabung dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, mungkin kita perlu tanyakan kepada mereka ya, kepada anak-anak yang mungkin dengan cara Bapak Ibu masing-masing, cara sederhana supaya mereka bisa menjawab dengan senang hati gitu ya. Silakan nanti dicoba dan nanti pada pertemuan yang berikut kita sampaikan ternyata anak di kelas Bapak Ibu itu beda-beda jawabannya gitu ya. Nah, berawal dari situ silakan yang hari ini Bapak Ibu peroleh dari materi tadi yang tentu saja lumayan banyak bisa merubah paradigma lama kita menjadi paradigma baru. Mari kita terapkan. Dan terima kasih kepada Bu Sari dan Pak Khalid yang memberikan materi yang luar biasa menarik. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita kepada anak-anak sekalian. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, bahwa khusus untuk Bapak Ibu yang masih punya kesempatan untuk menjadi seperti Pak Khalid dan Bu Sari ini, masih ada kesempatan sampai tanggal 4. Silahkan. Tadi hasil dari paparan Bu Mary dari jaringan 01, beliau TGP Angkatan 5, trik-trik di mana kita mau mengerjakan soal